Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah Sayyidah Maimunah, wanita solehah, istri terakhir Nabi Muhammad SAW. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad SAW diketahui memiliki 13 istri. Salah satu istri Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidah Maimunah yang merupakan perempuan terakhir yang dinikahi Nabi Muhammad SAW. Dilansir dari NU 27 Mei, ayah Sayyidah Maimunah adalah Al-Haris bin Hasan bin Jubair Al-Hilaliyah. Sementara ibunya ialah Hindun bin Auf bin Zubair bin Haris. Sayyidah Maimunah termasuk salah seorang perempuan yang paling awal masuk Islam. Diriwayatkan Sayyidah Maimunah awalnya memiliki nama Barah. Lalu Nabi Muhammad SAW menggantinya dengan Maimunah setelah menikahinya. Arti dari Maimunah ini adalah impian, harapan, dan keberkahan. Nabi Muhammad SAW bukanlah suami pertama Sayyidah Maimunah. Dia sebelumnya pernah menikah dengan Mas'ud bin Amr al-Syakhafi sebelum memeluk Islam. Keduanya kemudian bercerai. Lalu Maimunah menikah lagi dengan Abu Rahman bin Abdul Uzza dari Bani Amir bin Lu'ay. Lalu Maimunah kembali menjanda setelah sang suami meninggal dunia. Setelahnya dia dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW yang masih memiliki hubungan dekat dengannya. Saudari Sayyidah Maimunah, Lubabah Al-Kubra, adalah istri paman Nabi Muhammad, Abbas bin Abdul Muthalib. Lubabah Al-Kubra merupakan perempuan kedua yang masuk Islam setelah Sayyidah Khadijah. Dikutip dari buku Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW karya M. Khuraisihab, Sayyidah Maimunah termasuk orang yang sangat mengagumi dan menghormati Nabi Muhammad. Hingga suatu ketika Sayyidah Maimunah curhat kepada Lubabah Al-Kubra bahwa dirinya jatuh hati pada Nabi Muhammad. Dia siap manakala Nabi Muhammad mempersuntingnya. Mendengar cerita saudarinya ini, Lubabah Al-Kubra menceritakan kembali pada sang suami, Abbas bin Abdul Muthalib. Lalu Abbas meneruskan informasi itu kepada Nabi Muhammad. Gayung pun bersambut. Nabi Muhammad SAW kemudian meminta sepupunya Ja'far bin Abi Thalib untuk melamar Sayyidah Maimunah untuk dirinya. Lamaran Nabi itu disambut baik oleh Sayyidah Maimunah yang kemudian dipersunting Nabi Muhammad SAW saat usianya 26 tahun. Ada 3 alasan yang menjadikan Nabi Muhammad SAW yakin meminang Sayyidah Maimunah. Pertama, karena Abbas bin Abdul Muthalib adalah paman Nabi Muhammad yang menjadi juru bicara saat menyampaikan hasrat Sayyidah Maimunah untuk menjadi istri Nabi. Selain itu, Sayyidah Maimunah juga termasuk salah satu perempuan yang awal-awal masuk Islam. Alasan kedua yakni karena saudara Asma binti Umais. Selain saudari istri pertamanya Abbas, Ummu Fadil, Sayyidah Maimunah juga saudari tidak sekandung dari Asma binti Umais, istri Ja'far bin Abi Thalib, keponakannya. Hubungan itu membuat Nabi tidak wajar menolak Sayyidah Maimunah. Dan alasan ketiga yakni untuk memperkuat hubungan dengan suku-suku lain di Mekah. Saudari-saudari sekandung Sayyidah Maimunah menikah dengan para pembesar Mekah. Sayyidah Maimunah dikenal sebagai perempuan yang taat beragama, bersikap lembut namun tegas dan bijaksana. Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW yang lainnya, mengatakan bahwa Sayyidah Maimunah adalah wanita yang paling bertakwa dan selalu menjaga silaturahim di antara mereka.
Saat Nabi Muhammad SAW jatuh sakit, beliau dirawat di rumah Sayyidah Maimunah sampai kondisi sakitnya semakin parah, barulah dipindahkan ke rumah Sayyidah Aisyah yang ada di samping Masjid Nabawi. Sayyidah Maimunah ditinggal Nabi Muhammad SAW selama-lamanya setelah menjalani pernikahan selama 3 tahun. Beberapa istri Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pariwayatan hadis. Sayyidah Maimunah termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis. Meskipun Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Ummu Salamah juga banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Semasa hidup setidaknya ada 94 hadis yang diriwayatkan Sayyidah Maimunah. Dia meninggal di usia 80 tahun di masa pemerintahan Muawiyah. Dan yang memimpin sholat jenazahnya adalah Abdullah bin Abbas. Sayyidah Maimunah dimakamkan di Syaraf sesuai dengan permintaannya. Lokasi ini memiliki kenangan manis antara dia dan Nabi Muhammad SAW karena menjadi tempat bulan madu sebelum menuju Madinah. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.